selesai kelas. Masuk dari pagi atau gimana? Masuk dari pagi sekitar jam 8. Siangnya udah sempet makan kan? Atau belum? Tadi belum sempat makan, terus kesini. Oke, mungkin nanti bisa makan bareng. Oh iya, tapi kalau tadi pagi udah sarapan kan ya? Kalau sarapan udah pasti. Oke. Kamu kan datang ke sini pasti ada tujuannya nih. Tapi boleh nggak sih aku tanya nih, gimana perasaan kamu hari ini? Hari ini cukup baik. Cukup baik. Kalau misalnya dari 1 sampai 5 deh, 5 itu yang paling baik. Perasaan kamu ada di yang keberapa nih? Kalau sekarang mungkin di sekitar 3. Tengah-tengah banget nih ya. Tengah banget. Oke, kalau misalnya dari warna deh. Hari ini warna yang melambangkan perasaan kamu, suasana hati kamu itu warna apa? Warna merah sih. Warna merah. Kenapa? Karena Atau lagi ada rasa-rasa ada marah rasa atau gimana? emosi dan marah gitu. Emosi Kesal atau hari ini. marah. Kenapa nih kalau boleh tahu? Ya, mungkin karena hari ini cukup berat atau banyak banget kegiatan yang harus dijalani. Banyak kegiatan ya. Capek. Kalau boleh tahu selain ngampus nih kamu ada kegiatan lain nggak sih? Tidak ada sih, cuman main aja sama teman ngumpul. Oh, kamu nggak ikut organisasi atau apa gitu? Organisasi nggak ikut. Wah, nggak ikut. Kenapa tuh? Kok nggak ikut? Biasanya kan cowok-cowok nih gencar banget nih ikut organisasi gitu. Ya karena yang pertama saya itu males ya ikut kegiatan itu, karena lebih baik saya untuk main sama teman. Lebih baik Iya. main sama teman. Oke, mungkin emang kayak nyari sumber semangatnya dari teman-teman gitu dari ya. teman saya, terus ngumpul juga. Oke, kalau boleh tahu lagi, sebelumnya kamu udah pernah nggak sih melakukan sesi konseling? Sebelumnya belum pernah. Belum pernah. Terus apa nih yang ngebikin kamu bisa datang ke sini? Yang pertama karena mungkin keraguan saya tentang suatu hal atau masalah gitu. Oke. Tapi kamu udah ngerasa yakin atau masih ragu-ragu nih sebenarnya datang ke sini? Masih ragu karena baru pertama kali saya kesini. Wajar sih ya kalau misalnya kamu ragu, apalagi kan baru pertama kali. Nah di sini tuh nantinya kita bisa ngobrol-ngobrol lah ya. Jadi aku juga mau nekanin nih kalau misalnya yang namanya konseling itu ada loh yang namanya asas kerahasiaan. Jadinya apapun yang kamu ceritakan ke aku itu bakal aku keep juga. Jadi ini bersifatnya rahasia gitu. Jadi jangan sungkan buat ceritain. Nanti kamu masih ada kegiatan atau gimana? Nanti sore sekitar jam 3 saya bisa datang ke sini. Oh, masih ada kelas. Oke. Di sini aku mau minta waktunya nih. Mungkin nanti kita bisa sharing-sharing, ngobrol-ngobrol itu selama 40 sampai 45 menit ke depan. Ya, saya bersedia. Oke. Kamu boleh nih, apa sih yang bikin kamu datang ke sini? Boleh dong ceritain sedikit. Pastikan kamu datang ke sini juga udah ada tujuannya. Ya, karena tujuan saya kesini untuk mungkin menceritakan pengalaman atau masalah yang saya laluin kan, tentang kepribadian saya. Mungkin ada yang salah atau kurang. Kamu merasa di kepribadian kamu ada yang salah atau ada yang Iya, kurang ada nih? yang kurang. Mungkin ada aspek lain yang dipengaruhi oleh hal itu. Ya, Oke, kalau misalnya kamu bersedia cerita, silakan diceritakan atau gimana nih enaknya? Saya dulu yang membuka atau gimana? mungkin dari kakak dulu nih. Oke, panggil nama aja, panggil aja. Kan kita seumuran nih. Nah, di sini aku mau tanya dong Farhan. Kalau misalnya kamu lagi ngerasa hari-hari kamu berat itu, kamu biasanya cerita ke siapa? Kalau soal itu saya nggak cerita siapa-siapa, mungkin cuma ke teman-teman yang biasa dekat di sini. Berarti hampir nggak pernah cerita gitu ya? Nggak pernah cerita. Berarti kamu punya beberapa teman yang emang beneran deket ya? Iya, ada beberapa temen yang kebetulan dekat sering cerita, ada juga dekat cerita.
bisa kan sharing semua cerita, atau cuman masih tetap aja nih ada yang cerita yang emang belum bisa nih kamu share ke mereka? Mungkin ada batasannya, ada privasinya, ada yang mungkin cerita yang nggak bisa diceritain ke teman. Oh, oke oke. Jadi di sini kan kamu nggak pernah cerita nih, maksudnya Ya. kayak cerita ke temen pun itu nggak semuanya. Tapi kalau aku boleh tahu, kamu pernah nggak sih cerita sama kakak atau adik kamu? Kamu punya kakak atau punya adik sih? Kebetulan saya punya kakak juga dan punya adik. Oh, kamu sering nggak sih sharing-sharing bareng mereka? Enggak sih, nggak pernah, malah nggak pernah sharing atau cerita ke mereka. Oh, jarang atau nggak pernah nih? Nggak pernah. Nggak pernah. Iya. Biasanya kan kalau misalnya kakak sama adik nih, kalau misalnya ada di tempat yang sama tuh ya mereka sharing-sharing. Apalagi kalau kayak aku nih, karena aku cewek sama adik aku tuh sering berantem. Mungkin kalau cowok juga kayak gitu. Mungkin kalau semakin bertambahnya umur ya semakin canggung mungkin buat cerita ya. Jadi canggung buat cerita, tapi dulu-dulu deket lah Dulu ya, deket sering banget, cerita-cerita ya. gitu Dari kecil juga. ya sering. Oke, jadi berarti cerita kamu tuh cenderung lebih seringnya kamu simpen sendiri buat diri kamu gitu. Iya, sering disimpan. Kalau boleh tahu kapan sih terakhir yang paling akhir nih kamu ngerasa hari-hari kamu tuh berat banget? Minggu lalu sih, soalnya banyak juga tugas yang mepet deadline dan juga praktikum yang akhir-akhir semester ini kemungkinan banyak dan juga deadline-nya mepet. Oh iya sih, mungkin karena lagi di akhir-akhir semester ini biasanya minggu-minggu yang hektik banget nih. Iya. Mungkin kalau misalnya di fakultas atau di prodi kamu tuh ada kayak tugas besar atau gimana nih? Sebagian mata kuliah itu ada juga yang tugas besar untuk membuat sebuah clipping atau tulisan tangan gitu, rangkuman itu ada juga. Terus kamu biasanya kalau ngerasa berat itu kamu ngeluh atau gimana? Mungkin saya keep sendiri sih Kak, nggak bisa cerita ke siapa. Tapi pernah nggak sih bilang kayak capek ke teman atau apa? Pernah bilang ya, ngeluh ke temen, bilang capek, Terus reaksi mereka ya lah kok cowok ngeluh. oh oke. Berarti di sini keluhannya itu dipertanyakan gitu ya karena cowok. Iya, karena cowok kan ya diibaratkan laki. Jadi nggak Ya, boleh bisa ngeluh ngeluh. gitu. Iya. Emang kalau cewek boleh ya buat ngeluh? Cewek boleh ya mungkin karena atau bahkan atau Wah, ternyata nggak ada kesetaraan gender ya. Berarti kalau cewek nih biasanya kan misal cerita ke teman, ya aku lagi capek banget, kayak kita tuh malah dapet penguatan gitu. Berarti kalau di cowok enggak? kalau di cowok enggak Kak. Kalau kita cerita ya malah diledekin atau di buahnya diberi masukan gitu. Oke. Kalau misalnya nih kamu lagi cerita kayak gitu terus tiba-tiba mereka malah kayak ngeledekin, yang nganggep remeh aja nih cerita kamu. Ya, Reaksi kamu tuh pas dengar kayak gimana sih? reaksi saya pas dengar ya pas itu marah aja sih, cuman nggak bisa diungkapin karena Selain perasaan marah nih, apalagi sih yang kamu rasain ketika kamu mendapatkan reaksi yang itu tuh nggak sesuai sama respon yang kamu inginkan dari mereka? mungkin saya cuman tahu aja sih Kak, karena ya saya juga merasa cuman saya sendiri yang bisa tahu cerita saya. Oke, jadi kamu cuma ketawa aja ya, pura-pura nggak Pura-pura nggak apa-apa. apa-apa. Nggak ada masalah. Tapi ada nggak sih perasaan kayak mungkin sakit hati atau apa gitu? Sakit hati ada karena ya pertama karena masalahnya saya cerita bukannya didengerin atau dikasih masukan gitu, sama mereka malah diledekin atau dianggap sepele. Iya benar banget ya, karena kan mungkin kita tuh cerita sebenarnya nggak butuh masukan, tapi kita cuma butuh untuk didengarkan gitu. Didengarkan. Oke, misal nih kalau aku boleh tahu, kalau kamu lagi dengar suara kayak tadi kan ada nih dari temen kamu cowok kok ngeluh gitu. Nah, kira-kira ada nggak sih suara atau suara yang mirip dari sosok lain di kehidupan kamu gitu? Suara yang mirip dari sosok ibu saya itu. Oke,
Berarti kalimat-kalimat itu bukan cuma kamu dapetin dari temen. Ya dari ibu saya itu mulai saya dengar ya mungkin sejak SMP atau SD gitu. Mungkin ada kalimat yang lebih spesifiknya gitu yang misalnya apa? Kalimat mungkin semisal kalau ada kejadian saya jatuh dari sepeda mungkin karena itu kan saya terluka, nah itu orang tua saya bukannya nasihati malah membiarkannya, lalu lah kok cowok nangis. Oh berarti kayak larangan nih, udahlah jatuh Udahlah, doang, jatuh gak usah doang. nangis Ya, gitu. nanti juga sembuh. Oke, jadi cowoknya dituntut buat gak boleh cengeng, Dituntut gak buat boleh nangis. Jadi kamu juga nggak mau buat cerita karena takut mendapat respon yang seperti itu tadi. Ya Jadi di sini kita bakal pakai yang namanya teknik analisis transaksional. Di sini kita bakal ngegali nih struktur ego yang kamu miliki sekarang. Jadi perlu kamu ketahui kalau misalnya dalam analisis transaksional itu kita mengenal 3 ego. Yang pertama itu ada ego parent, itu kayak suara atau aturan dan larangan yang seringkali kita lihat itu dapetin dari lingkungan atau dari orang tua kita. Kemudian untuk yang bagian chillnya itu bagian yang merasakan kayak takut, seneng, atau marah. Jadi kayak ego yang untuk kanak-kanakannya. Terus yang ketiga ada yang adult. Nah ini tuh bagian yang paling rasional, yang bisa ngelihat situasi kita dengan tenang dan juga lebih objektif. Nah dari cerita kamu tadi kan sepertinya suara yang kamu bilang cowok tuh gak boleh lemah, cowok tuh harus kuat, gak boleh nangis gitu. Itu datangnya dari orang tua. dari orang tua. Ya. Dan ketika suara itu muncul, bagian dari diri kamu nih yang anak-anak dalam diri kamu tuh merasakan seperti apa? Merasakan ya pasti sedih karena cowok juga perlu dimanja sih. Oke, jadi berarti kamu ngerasa kalau itu tuh nggak boleh capek nih, cowok nggak boleh capek, padahal ya capek banget gitu. Cowok juga bisa capek. Jadi di sini tuh berarti ada konflik nih antara bagian yang ingin kuat terus dan bagian yang lain yang mau kamu jujurin nih, sebenarnya kamu pengen istirahat nih gitu. Ya. Kamu tuh capek gitu. Biar rasanya hidup seperti tidak buat diri sendiri, harus tampil kuat ya walaupun ada masalah. Kalau boleh tahu nih, boleh dong kamu ceritain kenapa sih kamu merasa kalau hidup kamu ya bukan buat diri kamu sendiri, tapi cuma buat pura-pura kuat di depan orang lain. Karena ya faktor dari gender sih ya, karena cowok itu kan orang lain tahu itu harus kuat, ya, tidak boleh ngeluh atau apapun itu, tidak seakan-akan dia bisa cerita gitu. Kalau misalnya cerita takut dijudge Iya, juga takut gitu. dijudge atau diledekin. Tapi sebenarnya kalian itu nggak yang benar-benar kuat, kalian juga butuh tempat buat bercerita. Ya, ya butuh banget sih kalau buat cerita. Mungkin butuh seseorang yang bisa buat dengerin cerita saya. Tapi ada nggak sih kalimat-kalimat penguat kamu buat diri kamu sendiri ketika kamu tuh merasakan ya lagi berat-berat kayak gitu? Karena dari laki-laki tuh nggak boleh nangis, nggak boleh ngeluh, kayak pendam sendiri aja. Kalau kamu bersedia, kamu boleh diceritain ke aku. Apa sih sebenarnya yang pengen kamu ceritain? Sebenarnya ingin ceritain tentang masalah seperti masalah akademik perkuliahan dan juga masalah pertemanan nih Kak. Kita bahas satu-satu nih. Ya. Untuk masalah di perkuliahan, masalah akademik itu masalahnya yang kayak gimana? Ya, karena banyaknya tugas dan juga praktikum yang memberatkan ya. Karena ada sisi lain dari praktikum memberatkan ini, mungkin ya
itu kegiatannya sampai larut malam gitu Kak. Lalu kalau misalnya kegiatannya sampai larut malam ini pasti waktu kamu kan di sini akamsi ya, Iya, kayak waktu kamu sama orang tua itu jadi berkurang nih. Itu mempengaruhi nggak sih hubungan kamu dengan mereka? sangat mempengaruhi sih biasanya kan ya. Biasanya kalau tidak ada perkuliahan itu bisa ngobrol ataupun saling cerita. Terus kalau lagi padat gini biasanya pulang itu hanya untuk makan ataupun tidur saja, besok balik lagi ke kampus sih. Oke, berarti waktu sama orang tua juga jadi berkurang dan itu mempengaruhi gimana cara kamu berinteraksi sama mereka juga. Mungkin kan karena malam ya pulangnya, jadi kamu pulang juga mungkin orang tuanya udah tidur. Berarti di sini kamu tuh tipe kali yang deket ya sama orang tua, sering cerita-cerita gitu. Tidak semuanya dekat, saya hanya dekat dengan ibu saya. Oke, berarti kamu deket sama ibu kamu. Ya. Tadi juga di awal sempat kamu singgung ya kalau jarang buat sharing-sharing, bahkan hampir tidak pernah untuk sharing-sharing sama kakak ataupun Iya, adik kamu. hampir tidak pernah Berarti kamu kalau sharing apa-apa nih sama ibu? sama ibu ataupun ada masalah sama ibu, anak ibu. Terus tadi yang kamu bilang kedua nih tentang masalah pertemanan, bolehlah kamu ceritain ke aku. Maksudnya kayak kenapa sih kamu bilang ada masalah di pertemanan? Teman itu Kak, ya terjadi masalah miskomunikasi antara teman saat ngobrol atau tidak diajak ngobrol itu kita merasa diabaikan gitu Kak, tidak didengarkan atau tidak diajak ngobrol, padahal ya seakan-akan diajak, cuma seperti diabaikan. Jadi sebenarnya diajakin ngobrol tapi kamunya tuh merasa terabaikan Merasa gitu. diabaikan. Kenapa? Kok bisa merasa diabaikan? Atau karena responnya tidak sesuai dengan harapan kamu atau bagaimana? Responnya mungkin dari cerita atau dari obrolan saya tidak masuk ke mereka, atau mereka punya obrolan lain yang lebih menarik dari obrolan saya gitu Kak. Sering banget dari. Tapi kamu ngerasa emang udah bener-bener klop kan sama mereka atau emang gak sefrekuensi? Sebagian ada yang klop sih, dan sebagian juga ada yang tidak atau kurang frekuensi dengan saya. Lalu berarti kamu tetap nih ngerasa capek ataupun apa setelah cerita misal ke teman kamu? Ngerasa capek karena mungkin cerita saya tidak didengarkan itu Kak. Sekarang coba kita mau dengerin nih dari sisi kekanak-kanakan kamunya nih. Dari sudut pandang yang tenang dan juga logis, menurut kamu wajar gak sih kalau misalnya laki-laki itu ngerasa capek, ngerasa butuh loh tempat cerita? Menurut saya itu wajar banget dan sangat butuh ya. Tidak hanya perempuan atau itu, laki-laki juga butuh tempat buat ruang cerita. Berarti kalau dilogikain tuh ya sebenarnya mau cewek ataupun cowok tuh sama aja, mereka sama-sama butuh tempat untuk bercerita. Ya sama aja, karena ya masalah yang dihadapi juga pasti bermacam-macam dan yang pasti lebih berat dari perempuan. Oke, tapi kamu susah gitu kayak menerapkan itu ke diri kamu. Kenapa? Apa kamu ngerasa malu atau bagaimana? Kalau untuk cerita ngeluh. Kalau yang pertama itu ngeluh, ngerasa malu dan juga ngerasa diabaikan karena tidak didengar, dan juga respon mereka yang kurang baik terhadap saya. Soalnya saya kan seorang laki-laki kok bercerita kok ngeluh gitu. Berarti itu masih suara, maksudnya masih di ego yang bagian parentsnya nih, yang masih dominan banget ya. Tapi kamu juga punya kendali loh sekarang, jadi boleh loh kita coba. Boleh gak sih kita coba nih latihan kecil gitu? Boleh Kak, itu mulai dari ini. Sekarang coba deh kamu bayangin di diri kamu yang selama ini diem, mungkin juga ada hal-hal yang benar-benar capek tapi tetap kamu tahan. Mungkin
cowok tuh pernah nggak sih ada nih perasaan atau momen kalian itu menangis karena emang udah capek nggak itu masih. Pernah ada momen ya mungkin di saat berat banget karena tidak ada orang yang cerita, hanya saya pendam sendiri. Oke, jadi coba sekarang kamu bayangin di saat situasi yang seperti itu, sekarang coba kamu bilang ke dia dan bilang sesuatu sebagai diri kamu tuh yang dewasa. Kamu boleh bilang apa ke diri kamu? Kamu mau bilang apa ke diri kamu? Bilang oke nggak apa-apa, nggak harus kuat karena wajar, manusia tempatnya ada masalah apapun harus itu diungkapin. Oke. Tapi kita balik lagi nih ke diri kamu. Kamu beneran nggak sih merasa kalau nggak apa-apa loh cerita, atau masih ada nih yang ngeganjel di dalam diri kamu sebenarnya? Masih ada kak, ya ada yang Oke, ganjel. masih ada yang ngeganjel. Kenapa ngeganjelnya? Kamu masih belum yakin kalau misalnya cowok tuh butuh loh tempat buat cerita. Masih belum yakin ya, karena respon mereka itu yang kurang baik terhadap saya. Oke, masih belum yakin, masih malu ya untuk Iya. mengakuinya kalau Masih malu. sebenarnya cowok tuh nggak apa-apa loh cerita gitu. Oke, sekarang kamu kamu punya nggak sih cerita atau momen nih di saat kamu tuh bener-bener yang merasa capek itu kayak gimana deh? Kamu ngerasa capeknya kayak gimana? Terus situasi yang kayak apa sih, misalnya kamu ceritain nih ke teman kamu, penyampaiannya bagaimana, lalu bagaimana respon mereka? Dari banyaknya tugas, ya misal praktikum itu yang membutuhkan waktu cepat deadline-nya, tapi tugasnya itu banyak yang harus dikerjakan. Itu saya sering ngeluh ke mereka, capek nggak sih kita harus ngerjain gini terus, dan sering pulang malam ataupun sering tidak tidur, selalu begitu terus setiap harinya. Dan mungkin mereka merespon dengan ya emang gitu kan, jalanin aja, lu kan cowok masa lu ngeluh sih, lu kan harus, lu cowok pasti lu bisa ngejalaninnya. Oke, berarti tetap ada nih kalimat-kalimat yang masuk ke kamu yang itu tuh ngebikin kamu, oh berarti gue nggak boleh nih buat ngeluh gitu. Iya, dari situ saya tidak ingin ngeluh ke mereka lagi sih. Oke, kalau aku boleh tahu, dari kapan sih kamu tuh ngedengar yang kalimat kayak lingkungan kamu tuh menurut kamu untuk nggak boleh capek, nggak boleh ngeluh? Mungkin ya dari minggu-minggu lalu ya, semenjak adanya banyaknya tugas ataupun laporan praktikum yang sedang dikerjain. Oke, tapi di semester sebelumnya mungkin di SMA atau SMP kamu sering nggak sih dapet kalimat-kalimat yang serupa juga nih? Kalau dari ya kebetulan saya dari SMK ya, saya itu pertemanannya ya cukup baik. Kalau dari keluh kesahnya, mereka ada yang mendengarkan dan juga ada yang seperti itu responnya. Berarti udah dari SMK-nya sering lah ya kamu dengar kayak kalimat, "Yalah, laki nggak usah ngeluh" gitu. Iya, laki kok ngeluh. Tapi kalau misal aku boleh tahu nih, selain dari temen atau dari ibu, kamu pernah nggak sih cerita tentang permasalahan-permasalahan kamu atau perasaan-perasaan kamu yang kayak ketika kamu lagi capek, terus ada perasaan yang kayak aku tuh capek banget loh, pengen lah buat ngeluh gitu. Ada nggak orang lain yang kamu ceritain, mungkin sepupu kamu atau siapa, atau nenek atau apa gitu? Itu ada ya, karena saya dekat dengan nenek saya, itu saya sering cerita dengan beliau, cerita kalau ada masalah gitu ya bisa saya cerita ke dia bisa mendengarkan dengan baik cerita saya, tidak seperti dengan mungkin dari ibu saya yang malah bilang saya tidak boleh cerita atau tidak boleh ngeluh, karena nenek itu tahu bagaimana kehidupan saya, masalah saya, dan saya juga sering
cerita mulai dari sejak kecil. Oke, berarti dari kecil kamu emang udah sering terbuka hanya sama nenek, dan nenek nggak pernah menyalahkan kan ketika kamu lagi ngeluh. Kayak nenek bilang, udah jangan ngeluh, kan kamu cowok. Kamu nggak, kamu pernah atau nggak nih dapet? Kalau dari nenek, saya tidak pernah mendapatkan respon yang begitu. Dia malah seperti memberi masukan atau motivasi ya agar saya bisa untuk menjalaninya. Oke, berarti ada nih orang yang nggak menjudge kamu ketika kamu lagi bercerita, nggak apa ya, kayak nggak bilang kalau kamu nggak boleh ngeluh atau apa. Berarti ada seseorang yang emang bisa lo ngedengerin kamu. Ada seseorang itu. Oke. Nah, sekarang di sini aku mau kita buat latihan dialog antar ego state-nya. Sekarang kamu boleh tutup mata kamu. Boleh. Oke. Bayangin kamu lagi duduk di suatu ruangan kecil. Di sebelah kanan kamu ada bagian diri yang selalu bilang, kamu gak boleh lemah. Suaranya keras dan juga galak. Mungkin seperti suara ibu atau ayah atau orang-orang yang pernah kamu dengar sebelumnya. Mereka akan bilang, kamu gak boleh lemah, kamu gak boleh lemah. Apa yang dia katakan ke kamu sekarang? Mereka katakan ke saya, kamu tidak boleh lemah karena kamu laki-laki, kamu harus bisa atau kuat untuk menjalani. Ketika kamu mengeluh, apa yang akan mereka katakan? Saya katakan, jangan ngeluh, kamu kan laki, kamu ngeluh. Sekarang perhatiin perasaan kamu saat kamu mendengar itu. Di bagian leher, dada, atau kepala, atau di bagian mana yang sangat-sangat terasa? Sangat terasa ya bagian dada sih, karena nyesek banget. Apakah muncul perasaan lain selain perasaan sesak? Mungkin perasaan marah, kesal. Selain nyesek itu ada juga marah atau kesel di dalam diri saya. Oke, berarti ada perasaan sesak dan juga marah yang ada di dalam diri kamu. Sekarang kamu boleh bayangin ada versi kecil di dalam diri kamu, mungkin umurnya sekitar 10-12 tahun. Dia lagi duduk di pojokan ruangan itu, wajahnya sedih. Sebenarnya dia cuma mau didengarin. Kira-kira apa yang pengen dia bilang? Dia bilang dia ingin didengarkan dan dipeluk. Oke. Jadi begitu dia bilang, dia cuma pengen didengerin. Ya, Dia pengen dipeluk, ingin dipeluk, bukan dibilang lemah. bukan untuk dibilang lemah. Oke. Sekarang hadirkan bagian adult kamu. Di situ bagian yang logis, tenang, dewasa. Dia berdiri di tengah melihat keduanya, dari ego yang anak-anak tadi dan ego yang orang tua tadi. Sebagai diri kamu yang dewasa, apa yang ingin kamu katakan ke ego parent dan ego yang ke anak? Ingin saya katakan dia, Ke parent atau yang ke? kalau untuk parent, saya mau bilang mereka mau saya survive terus dan tidak mau ditekan. Lalu untuk childnya, lo nggak salah ngerasa capek. Oke. Oke. Udah. Oke, kamu boleh buka mata kamu. Tadi kamu baru aja melakukan sesuatu yang penting, yaitu mengambil alih kendali. Kamu gak buang suara parent kamu, tapi kamu kasih dia kesempatan yang baru. Sebagai peringatan, bukan penguasa. Oke? Oke. Nah, sekarang kalau kamu mulai ngerasa ngedown, overthinking, dan ragu buat cerita, suara siapa yang mau kamu pilih buat kamu turutin? Oke. Di situasi bagian kanak-kanakan dalam diri kamu itu mungkin pengen cerita, tapi di bagian parent nahan nih dan bilang jangan mulai, nanti kamu jadi bahan ejekan.
tapi bagian diri kamu yang paling dewasa itu bisa bilang apa? Cerita secukupnya, urusan respon enak atau tidaknya itu urusan mereka, karena setidaknya saya udah jujur buat cerita. Oke, itu keren banget loh, bukan soal cerita atau enggaknya, tapi soal kamu tuh udah sadar siapa yang pegang kendali di dalam diri kamu, dan kamu juga udah mulai melatih itu sekarang. Oke? Oke. Nah, di sini kita bakal bikin nih rencana jangka pendeknya sebagai latihan sampai ke sesi berikutnya. Mungkin nanti kita bisa sharing-sharing lagi, bisa atur jadwal lagi ya. Kamu bisa tulis 3 suara di dalam diri kamu. Ya, suara tadi, suara yang dewasa, anak-anak, atau yang orang tua tadi. Saat kamu lagi ngerasa overwhelmed gitu. Dan yang kedua, kamu juga bisa coba respon dari suara kamu yang dewasa untuk meredam tekanan yang sedang kamu rasakan. Kemudian, ketiga, kamu bisa lakuin minimal 1 interaksi jujur deh aja sama orang lain. Contohnya kayak kamu ngobrol ringan tentang apa yang kamu rasakan, nggak harus ngobrol yang berat-berat gitu. Oke. Kamu bakal mau mencoba atau gimana? Ya, saya ingin coba sih dari sarannya Kak. Sekarang apakah kamu merasa lebih lega atau bagaimana? Setelah cerita yang cukup panjang tadi, saya sudah merasa lebih lega dari sebelumnya, sebelum saya bercerita sekarang. Oke. Apakah kamu masih berpikiran bahwa cowok tuh nggak boleh cerita loh, kalau cerita itu lemah gitu? Tidak, saya sekarang merasa percaya kalau cowok itu tidak lemah. Berarti seperti yang sudah kamu katakan sebelumnya, kalau ya kayak kamu bakal cerita secukupnya gitu, urusan responnya ya itu urusan mereka, yang penting kamu sudah cerita begitu. Ya. Oke, karena mungkin juga waktunya udah sesuai kesepakatan kita yang pertama tadi itu. Ya. Kan aku bilang tadi sekitar 40 menit aja nih. Nah, sebelum sesi hari ini yang diakhiri, apa ada hal sih yang mungkin udah kamu sadari atau kamu pelajari dari obrolan kita? Apa sih yang kamu dapetin dari obrolan kita sejauh ini nih? Dari obrolan sudah kita lakuin dari tadi nih, mungkin bisa disimpulin kalau laki-laki itu boleh loh cerita tanpa memandang gender, karena laki-laki juga butuh buat tempat ruang cerita. Oke, kamu juga di situ kamu udah sadar belum sih kalau ternyata kamu juga nyimpen banyak tekanan dari suara-suara lama? Iya, dari tekanan lama itu mungkin cukup terngiang di saya. Itu kesadaran yang penting banget. Kamu juga di sini nggak perlu merasa sendiri, karena kamu nggak sendirian loh, dan kamu bisa pelan-pelan bangun cara baru untuk lebih sehat secara emosional, jadi supaya emosional kamu lebih stabil lagi. Mungkin nanti kita bisa lanjutin di sesi berikutnya untuk pelatihan komunikasi emosi atau untuk memanajemen stresnya gitu. Baik Kak, mungkin bisa dicoba. Oke. Mungkin nanti kita bisa kontakkan lagi untuk ngatur jadwal lagi gitu, supaya kita bisa sharing-sharing bareng lagi. Boleh banget Kak. Oke. Berarti dari sesi konseling ini kamu udah dapatkan kalau misalnya ternyata nih ego anak-anak kamu dan ego yang bagian parental itu benar-benar tinggi. Oke, tapi di sini juga kamu udah menyadari ya bahwasannya ego kamu di bagian anak-anak dan juga orang tua kamu cukup tinggi. Tapi di sisi lain sebenarnya ego bagian yang dewasanya atau yang adult itu, kamu tuh udah merasa kalau sebenarnya itu bisa loh untuk memedam sedikit permasalahan yang ada di dalam diri kamu. Iya. Mungkin itu aja yang bisa aku bantu, dan aku mengucapkan banyak banget terima kasih karena kamu udah mau terbuka sama aku. Terima kasih juga Kak atas waktu. Oke.
Setelah ini kamu masih ada kegiatan kan? Ya, saya ada kegiatan, masih ada kelas nih. Jam 3. Ya udah, mungkin itu aja ya. Makasih banyak kok. Aku juga mau minta maaf. Mungkin selama kita sharing-sharing tadi ada perkataan aku yang agak menyinggung kamu nih, atau yang agak kurang enak buat Gak didengar. apa-apa kak, gak masalah. Ya udah. Ya udah. Oke. Makasih, Kak. Iya, sama-sama.